Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 797. Pergi ke arah lain di ruang konferensi yang terang benderang. Hampir 10 orang duduk mengelilingi meja bundar. Mereka berasal dari kelompok Brahma, organisasi prajurit resmi yang berafiliasi dengan India. Pentingnya grup Brahma bagi India setara dengan Biro Operasi Khusus China. Sejak insiden kawanan burung aneh itu terjadi, kelompok Brahma mengambil alih. Mereka telah mengikuti perintah dan menjalankan tugas mereka dengan ketat, menggiring kawanan burung aneh itu sampai ke Gunung Kiangla. Tampaknya mereka akan mampu menggiring kawanan burung aneh itu ke perbatasan Tiongkok hanya dalam 1 hari. Tetapi pada saat ini, kemunculan sebuah video mengacaukan seluruh rencana mereka. Mereka tidak bisa mengambil risiko mendapat kecaman dunia dan terus mengusir kawanan burung aneh itu ke perbatasan China. Rencana darurat segera diluncurkan untuk memusatkan kawanan burung aneh di Gunung Zuyeng. Pertama, mari kita bicarakan tugas pertama, yaitu rencana pemusnahan burung malam ini. Pria Parubaya yang bertanggung jawab atas insiden ini adalah Salaman, salah satu raksasa dari grup Brahma. Saat ini ekspresi Salaman terlihat sedikit muram. Rencana tersebut dapat dikatakan gagal karena situasi telah memburuk hingga ke titik ini. Sebagai penanggung jawab seluruh rencana, ia tentu harus bertanggung jawab. Menurut statistik, jumlah burung aneh yang berkumpul di Gunung Konaheng kini telah mencapai hampir 30.000. Pria yang duduk di sebelah Salaman adalah wakilnya, Akado. Akado memegang sebuah data di tangannya. Dengan pasukan yang dikerahkan oleh Brahma Agung di dekat Gunung Konaheng, kekuatan para prajurit itu sendiri yang dipadukan dengan serangan senjata modern, saya memperkirakan pertempuran itu dapat berakhir dalam waktu 1 jam. Achardo, jangan remehkan burung-burung aneh ini. Kasam, orang lain yang duduk di seberang meja bundar, tampak serius saat itu. Saya juga punya sepotong data di tangan saya. Gen fisik burung-burung aneh ini terus berkembang setiap hari. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat terluka oleh senjata dan peluru biasa. Hanya prajurit bawaan Brahma Agung yang dapat mengambil tindakan untuk menghadapinya. Aku tahu, tapi mereka hanya minoritas. Akado tidak peduli. Kasam mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, saran saya adalah mengajukan permohonan dukungan sebelum operasi dimulai, untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, Anda juga dapat meminta bantuan sekutu kami. Tidak perlu dukungan. Salaman menggelengkan kepalanya. Ia merasa sedikit malu untuk meminta dukungan bahkan sebelum operasi dimulai. Sedangkan untuk sekutu kita, Salaman menyipitkan matanya sedikit. Target mereka selalu Biro Operasi Khusus Tiongkok. Jadi, ketika pengintai Tiongkok terbongkar, mereka segera bergegas ke perbatasan. Mereka akan secara pribadi mengambil tindakan untuk memutus jalur pulang pengintai Tiongkok. Mendengar ini, Akado tersenyum. Seluruh tim pasukan khusus dari Biro Vulkan telah keluar untuk bertarung. Kekuatan dari ke-20 orang itu sebanding dengan kekuatan para ahli bela diri. Yang terkuat bahkan sebanding dengan alam ki. Masing-masing anggota pasukan khusus genetik dari Amerika Serikat ini adalah harta karun Biro Vulkan.
mereka mengirim 20 orang secara langsung kali ini. Para pengintai Tiongkok benar-benar tidak beruntung. Jadi, misi kedua kita malam ini hanya untuk membantu Biro Vulkan. Saraman berkata dengan tenang, pengintai Tiongkok itu merusak rencana kita. Jadi kita akan menahannya di India selamanya. Sudah hampir waktunya. Semua orang bersiap. Dalam 1 jam, kita akan meluncurkan gelombang serangan pertama dan membombardir Gunung Zuying. Salaman mengepalkan tinjunya dan memukulkannya ke meja. Perbatasan antara Cina dan India dipenuhi dengan pegunungan yang megah. Di antara mereka ada gunung yang disirami darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya, Gunung Kiangla, yang terletak di perbatasan antara kedua negara. Di malam yang gelap, Jiang Yingtao dan kelompoknya telah mendekati sisi lain Gunung Kiangla. Berhenti, Jiang Yingtao tiba-tiba berbicara, dan mata semua orang tertuju pada Jiang Yingtao. Hati-hati bersembunyi, Jiang Yingtao merendahkan suaranya dan melihat ke kejauhan. Pegunungan dan hutan yang gelap sunyi dan diselimuti kegelapan. Ada pengintai India di depan. Kita tidak bisa melewati jalan ini. Jiang Yingtao merendahkan suaranya. Xiao Feng dan yang lainnya secara alami percaya pada penilaian Jiang Yingtao. Ambil jalan memutar. Pemandangan di hadapan mereka juga sesuai dengan harapan mereka. Mereka mengungkap konspirasi pihak lain, dan tidak mungkin pihak lain akan membiarkan mereka mundur dengan mudah. Saya ingin melihat seberapa mampu grup Brahma, kata Situ Jing dengan nada meremehkan. Dia tidak pernah menganggap serius grup Brahma India. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota seluruh Biro Operasi Khusus Tiongkok memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat di hati mereka daripada Departemen Operasi Khusus lainnya. Jalan ini diblokir, teruslah mengambil jalan memutar. Ambil jalan memutar. Setengah jam berlalu, mereka masih belum punya cara untuk memasuki Gunung Kiangla. Xiao Feng mengerutkan kening dan mencibir. Sepertinya kali ini, kelompok Brahma bertekad untuk menahan kita di sini. Jika tidak ada cara untuk menyelinap ke Gunung Kiangla tanpa diketahui, maka mereka hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu memaksa masuk. Sebagai pemimpin tim penyerang, Xiao Feng secara alami dan tegas mengambil tanggung jawab saat ini. Begitu kita berhasil masuk ke Gunung Kiangla, kalian berdua harus segera pergi. Tim pengintai telah menyelesaikan misinya. Tim penyerang akan menghentikan musuh di belakang kita, kata Xiao Feng dengan suara berat. Selanjutnya, mari kita cari titik terobosan yang cocok. Mata Qiu Ziguo menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung, dan dia juga mulai memeriksa perlengkapannya. Perlengkapan mereka sangat sederhana saat menjalankan misi melintasi perbatasan. Tetapi terkadang, pisau yang tidak mencolok dapat memainkan peran penting pada saat kritis. Ekspresi Jiang Yingtao menampakkan keraguan. Mereka menyelinap. Ada yang salah. Jiang Yingtao tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, "Dalam 2 hari terakhir, kita telah mengetahui tentang pasukan yang dikerahkan oleh kelompok Brahma dalam insiden burung aneh. Jika mereka ingin menyerang kelompok burung aneh dengan seluruh kekuatan mereka malam ini, mereka tidak akan dapat mengerahkan pasukan yang kuat untuk menghentikan kita. Saya juga baru saja memperhatikan bahwa kekuatan pengintai yang muncul sangat biasa.
Sejauh ini, bahkan tidak ada satu orang pun dari kelompok Brahma yang terlihat. Si Tu Jing juga tercengang. Mengingat sifat kelompok Brahma, bagaimana mereka bisa membiarkan kita menerobos dengan mudah? Bila sesuatu tidak normal, pasti ada sesuatu yang salah. Mereka sungguh-sungguh meyakini hal ini. Saya punya saran. Mata bunga persik Jiang Yingtao tampak sangat indah di bawah sinar bulan. Daripada keluar begitu saja, mengapa kita tidak melakukan yang sebaliknya dan mundur ke sekitar Gunung Zuying dan menyaksikan pertunjukan pembunuhan burung yang bagus? Semua orang saling memandang. Dalam situasi saat ini, semakin lama mereka tinggal di wilayah India, akan semakin berbahaya. Namun Jiang Yingtao masih memimpin timnya untuk melancarkan serangan mendadak. Mungkin akan ada beberapa keuntungan yang tak terduga. Perasaan Jiang Yingtao di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Yang paling penting adalah bahwa pemandangan di depannya memberi Jiang Yingtao perasaan yang sangat aneh. Dan dia harus mempertimbangkan keselamatan anggota timnya. Tak lama kemudian, tim operasi khusus yang awalnya akan melintasi perbatasan malam ini berbalik arah ke belakang. Gunung Qiangla, ketinggian yang mengagumkan. Seorang pria kulit putih muda yang berwajah kekar sedang bermain dengan belati tajam di tangannya. Cahaya tajamnya berkedip-kedip dalam cahaya bulan. Davis, seorang pemimpin dari Departemen Perang Khusus Genetik dari Badan Vulkanik AS, menyatakan antisipasinya yang besar terhadap operasi malam ini. Pasukan pengintai Cina akan segera tiba. Bab 798, Pengeboman Gunung Hang. Tepatnya, Gunung Zuying merupakan jajaran gunung dengan puncak-puncak yang tak berujung dan saling terhubung. Setiap puncak berbentuk kerucut, sehingga disebut Gunung Zuying. Gunungnya megah, dan kawanan lebih dari 20.000 hingga 30.000 burung aneh memasuki Gunung Zuying. Tetapi itu seperti setetes air di lautan. Kalau saja tidak ada sekawanan burung aneh yang terbang di angkasa dengan tangan terentang, berputar-putar di atas Gunung Zuying, maka mustahil untuk mengetahui dalam kegelapan bahwa ada sekawanan burung aneh yang begitu besar dan berbahaya yang bersembunyi di Gunung Zuying. 1 jam berlalu, anggota Brahma semuanya sudah siap. Salaman secara pribadi memimpin tim untuk tiba. Banyak sekali mata yang terfokus. Ada lebih dari 20 kuil di Gunung Zuying, dan yang tertua memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Akado berkata dengan suara yang dalam. Meskipun orang-orang di kuil telah dievakuasi terlebih dahulu, para biksu dari 27 kuil baru saja berkumpul dan mengatakan bahwa ada seorang Buddha di gunung itu. Tidak mungkin untuk membombardir Gunung Zuying. Itu adalah penghujatan terhadap Buddha. India adalah kerajaan Buddha. Namun, Salaman bukanlah penganut agama Buddha yang taat. Jika kita membunuh lebih dari 20.000 burung aneh satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saraman berkata dengan dingin, jika ada Buddha di gunung manapun, maka Buddha di dunia ini terlalu murah. Mari kita jalankan rencana semula. Gunung Koneheng bukanlah gunung yang terkenal di India. Akado sudah menebak jawaban Salaman dan berkata dengan suara berat, 20 meriam sudah siap dan akan melepaskan tembakan begitu perintah diberikan. Baiklah, Salaman melambaikan tangannya,
tembak dalam 10 menit dan bunuh binatang buas ini. Beberapa menit kemudian, suara lain datang dengan tergesa-gesa. Ini buruk, Kasamlah yang datang. 27 kuil dan 47 biksu pergi ke gunung setelah mengetahui bahwa kami bersikeras membombardir Gunung Zuyeng. Mendengar hal itu raut wajah Saraman berubah muram dan ia mengumpat, "Dasar bajingan, kenapa kau tidak menghentikan mereka?" Mereka memasuki gunung dengan sangat cepat, berteriak bersama Sang Buddha, dan menyerbu masuk. Kami tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Kasam tidak berdaya. Apa yang harus kami lakukan sekarang? 20 meriam ini. Saya khawatir kami harus menariknya. Keledai botak sialan, umpat Salaman. Tanpa daya tangkal 20 meriam tersebut, akan sangat sulit bagi kelompok Brahma untuk membunuh begitu banyak burung aneh hanya dengan tenaga manusianya. Wajah Saraman muram. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk hari ini, dan sekarang hal yang tidak terduga ini terjadi yang menempatkannya dalam dilema. "Bagaimana keadaan di perbatasan?" tanya Salaman. "Apakah pengintai Tiongkok sudah muncul?" Tidak ada gerakan. Kasam menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka tidak pernah muncul. "Aku tidak percaya mereka bisa terbang atau bersembunyi. Kurangnya gerakan berarti mereka tidak berani menerobos masuk." Salaman menggertakkan giginya, urat-urat menonjol di dahinya. Sejauh ini belum ada kabar baik. Tiba-tiba terdengar suara dari satu sisi, "Jenderal Salaman, Anda tampak tidak sehat." Mendengar itu, Salaman mendongak. Di bawah langit malam, seorang pria kulit putih berambut pirang sedang duduk di dahan pohon. Wajahnya tampak seperti telah dipangkas, dengan kontur yang jelas, hidung yang tinggi dan lurus, dan matanya memiliki temperamen yang hampir aneh. Salaman mengetahui identitas orang ini, seorang pemimpin tim tingkat S dari tim perang khusus genetik Biro Vulkan, Sevsky. Selfus pada dasarnya adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat, yang kemudian bergabung dengan Vulkan Biuro dan menjadi anggota tim perang khusus genetik. Fisiknya yang kuat, ditambah dengan modifikasi genetik, membuat kekuatannya meroket. Salaman sendiri merupakan seorang seniman bela diri yang berada di puncak level Grandmaster. Namun ia yakin bahwa dirinya bukanlah tandingan Sevsky. Artinya kekuatan Sevsky sudah sebanding dengan seorang seniman bela diri di alam aura. Sistem intelijen grup Brahma benar-benar mengecewakan. Sevsky menggelengkan kepalanya. "Benarkah jika pengintai Tiongkok tidak muncul, Anda tidak akan pernah bisa menemukan mereka?" Wajah Salaman dingin dan muram. Dia takut dengan identitas dan kekuatan Sevsky, dan tidak berani membantah kata-katanya. Setelah beberapa saat, Saraman menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Setelah burung-burung aneh itu disingkirkan, aku akan menemukan mereka bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam 3 kaki." Salaman memandang Gunung Zuyeng di kejauhan. Pada saat ini, suara Sevsky terdengar di telingaku, "Jenderal Salaman, aku tidak menyangka bahwa para biksu Gunung Zuyeng begitu berani menghadapi puluhan ribu burung aneh. Mereka sama sekali tidak takut. Mereka dengan tegas memasuki gunung dan memimpin dalam memerangi burung-burung aneh itu. Sayangnya, mereka semua tewas secara heroik pada akhirnya." Mendengar ini,
Mata Saraman sedikit terbelalak. Dia mengerti apa yang dikatakan Chevsky, karena 47 pendeta yang memasuki gunung telah tewas secara heroik, mereka dapat menembak tanpa ragu-ragu. Sambil menghancurkan kawanan burung aneh itu, dia juga membalaskan dendamnya terhadap para biksu Gunung Zuiying. Tatapan Salaman beralih ke Zui Hengsan, dan sedikit tekad terpancar di matanya. Di sampingnya, Kasam tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Jenderal Salaman, Anda tidak bisa." Setelah kawanan burung aneh itu musnah, sebuah kuil suci akan dibangun di Gunung Koneheng untuk mengabadikan para pendeta suci yang gugur dalam pertempuran. Salaman melambaikan tangannya, sehingga Kasam tidak perlu berbicara lagi. Semuanya demi kebaikan bersama. Senyum muncul di wajah Chevsky. Saya akan menunggu kabar baikmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chevsky menghilang dalam sekejap. Di langit malam Gunung Zuiying, kicauan tajam burung-burung aneh dapat terdengar dari waktu ke waktu. Di sebuah dataran terbuka di kaki Gunung Zuiying, para biksu dari 27 kuil di Gunung Zuiying berkumpul, dengan cemas menunggu hasil negosiasi. Mengapa mereka mengusir kawanan burung aneh itu dan akhirnya memilih untuk memusnahkannya di Gunung Zuiying? Ada Buddha di pegunungan, jadi kita tidak bisa menembaknya. Saya percaya pada Jenderal Salaman. Dia pasti akan mempertimbangkannya dengan saksama. Ledakan, pada saat itu, terdengarlah suara yang amat keras bagaikan oman binatang buas di tengah gelapnya malam, menggetarkan bumi dalam sekejap. Banyak orang merasakan kaki mereka gemetar dan wajah mereka berubah drastis. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tembakan artileri berat mengguncang bumi. Para pendeta dari 27 kuil semuanya mengangkat kepala dan melihat bahwa di Gunung Koneheng terdengar suara ledakan dan api yang berkobar. Tidak, bagaimana bisa? Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Di tengah gempuran bom yang dahsyat, tak seorang pun dapat mendengar raungan para pendeta. Para biksu dari 27 kuil menunjukkan kemarahan dan keputusasaan di mata mereka. Akhirnya, mereka hanya bisa duduk bersila satu persatu dan melantunkan sutra untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 47 biksu yang telah meninggal dengan gagah berani. Suara bom terus bergema. Di Gunung Konheng, teriakan burung-burung aneh membelah langit dan bumi. Tak lama kemudian, sekawanan burung aneh terbang tinggi ke angkasa. Beberapa burung aneh yang terhindar dari pemboman peluru itu melebarkan sayap mereka yang besar dan bergegas menuju kelompok Brahma dengan kecepatan kilat. Setelah dibombardir, kawanan burung aneh itu melawan, bersambung.